Orang laki yang baik bukan laki yang diktator dalam rumahnya, ya. Dia lelaki yang suka mengalah kepada apa? Istrinya. Dia sadar bahwa istrinya penuh dengan kekurangan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Tulang rusuk kan begini, semakin di atas semakin apa? Bengkok. Oleh karenanya terkadang dia mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, sikapnya salah, maka lelaki bersabar, ya. Bukan bersabar kemudian kalah dalam segala hal, enggak. Tapi dalam perkara-perkara tertentu dia mengalah, terutama masalah keluarga, masalah rumah, sofa dibelikan model apa, enggak usah ribut-ribut masalah itu. Abi, saya suka Abi pakai parfum warna ini. Wah, saya suka warna parfum aroma gini. Aduh, udah ngalah aja. Jangan debat sama istri masalah seperti itu. Hal-hal yang bisa kita ngalah, suami yang baik. Ketika ditanya bagaimana merusak keluarga, lenyapkan peran ibu. Bikin ibu itu malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Bikin dia malu. Bikin dia nggak enak kalau ditanya, ibu apa kerjanya? Oh, saya ibu rumah tangga. Oh, nggak kerja. Ibu rumah tangga itu kerja 24 jam kali 7 hari. Pernah ada ibu rumah tangga minta cuti? Mas, aku cuti mas ya? Nggak ada. Bagaimana mereka berusaha agar perempuan malu jadi ibu rumah tangga? Padahal tugas terbesar wanita itu jadi ibu rumah tangga. Dia mencetak generasi masa depan. Tuh presiden ada ibunya. Itu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin ada emaknya. Emak ini punya peran yang besar. Maka tolong bagi para wanita jangan malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Kalau ditanya, oh nggak kerja, saya kerja 24 jam kali 7 hari. Mbak kerjanya berapa jam? 8 jam. Cuma 8 jam dia kerja, duduk, mungkin di pabrik atau apa, 8 jam ibu rumah tangga nggak ada. Masuk dalam masalah perlindungan, tidak boleh menunda-nunda perbaikan fasilitas. Contoh misal, istri mengatakan, ini mas, abang atau siapa saja dipanggil, bocor nih rumah, tolong diperbaikin. Sebenarnya kalau antum tunda, itu bisa saja berbahaya buat mereka. Masuk air hujan, licin, bisa kepleset, jatuh, kena listrik, bisa konslet atau apa saja itu kan. Nah, ada banyak laki-laki begitu. Ya nanti. Minggu depan, bulan depan baru diperbaikin. Nanti kalau sudah ada kasus baru mau diperbaikin. Ini tidak boleh. Antum harus betul-betul di saat itu antum merasa ini adalah kewajiban langsung antum selesaikan. Ya, apapun elektronik di rumah yang bermasalah, yang dibutuhkan kipas angin, AC, ya, yang kira-kira dibutuhkan dan itu kulkas, maka antum segera perbaikin ya semampu antum. Itu termasuk dalam masalah perlindungan. Jadi harus detail sekali karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak gadis orang dimanja sama bapaknya, diperlakukan baik. Kalau zaman dulu tuh disediakan budak. Fatimah pernah ke Rasulullah SAW minta budak untuk bantu urusan rumah tangga. Jadi ada gadis disediain sama bapaknya dimanja, disediain ART, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sama bapaknya dibelikan iPhone, dibelikan mobil, nikah sama laki-laki ini. Kemudian dibawa ke kampungnya, ditinggalkan di rumah, disuruh ngepel, nyapu, ngarit, angkat galon dan sebagainya. Ini bukan asyiruhun nabil ma'ruf. Kalau di beberapa negara Yaman yang belanja ke pasar laki-laki, ya udah begitu urfnya, berarti jangan suruh istrinya belanja kalau gitu. Kalau memang urf masyarakat setempat suaminya masak dan kebiasaan di rumahnya begitu, nggak masalah. Kenapa nggak suami masak? Dan ini perkara yang simple, tinggal dikomunikasikan saja. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan jujur, syaitan sangat licik. Bagi laki-laki, ini rahasia laki-laki. Bagi laki-laki, terkadang berhubungan hanya sekedar telepon, chat dengan wanita yang tidak sah, lebih indah mengawang-ngawang dibandingkan bersayang-sayangan dengan istrinya. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena si laki-laki ini belum merasakan pahitnya dengan perempuan tersebut. Sedangkan dia sudah merasakan bagaimana dengan istrinya. Dia sudah tahu luar dalamnya. Maka akhirnya ada semacam kebosanan dengan istrinya tersebut. Muncul istilah apa? Child free.
nggak punya anak. Dia menentang syahwatnya. Padahal syahwat dia ada ketika dia melihat seorang ibu gendong anak. Ada di diri seorang wanita ini ingin punya anak. Maka syahwat ini anugerah dan ujian. Anugerah dari Allah. Bagaimana syahwat kok anugerah? Ya kalau nggak ada syahwat manusia kepada wanita, wanita tidak ada syahwat kepada laki-laki, sudah selesai. Nabi Adam dan Hawa tidak akan punya anak. Tidak ono wis menungso. Syahwat kepada anak itu syahwat. Orang punya anak, kepingin dia berdoa mohon sama Allah. Kalau ternyata syahwat kepada anak ini tidak ada, yang ada orang menikah tapi bukan untuk punya anak. Makanya sekarang muncul istilah apa? Child free. Nggak punya anak. Dia menentang syahwatnya. Padahal syahwat dia ada ketika dia melihat seorang ibu gendong anak. Ada di diri seorang wanita ini ingin punya anak. Siapkan mental untuk merasakan aniaya dari pasangan masing-masing. Siapkan kesabaran, siapkan mental, siapkan dinding sabar sebanyak-banyaknya, siapkan gudang kesabaran seluas-luasnya untuk merasakan aniaya dari istri sendiri, aniaya dari suami sendiri. Apakah ini perlu? Yes. Kenapa perlu? Karena suamimu bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari yang tak pernah berbuat salah. Engkau menikah dengan manusia dan sifat manusia itu punya kekeliruan, kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Kalau tak salah, tak manusia namanya. Ada apa dengan dirimu menikah dengan manusia tapi tak mau mendapatkan kesalahan dia, maunya yang benar-benar saja? Jangan nikah sama manusia. Aniaya maksudnya bukan sengaja Anda teraniaya, sesuatu yang dia lakukan dan Anda tidak suka, itulah maksudnya aniaya. Salah satu aniaya yang sering terjadi adalah kita capek-capek pulang kerja, istri cuek main handphone. Itu tak enak banget. Udah capek-capek, kita ingin sampai di rumah disambut dengan minuman yang kita sukai, disambut dengan senyum manis. Manisnya wanita itu tak terlihat semata-mata di wajah, tapi manisnya wanita itu manis senyuman, manis akhlak, manis cara menyambut suami pulang, manis saat memperlakukan suami. Inilah kecantikan wanita yang sebenarnya, bukan di wajahnya. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tidak mendapatkan aniaya suami saya? Jawabannya ada, satu rumus. Apa itu Ustadz? Jangan nikah, sehingga engkau tak akan mendapatkan aniaya dari suamimu. Kenapa? Suamimu tak ada. Selagi engkau masih punya suami, selagi engkau akan merasakan aniaya dari suami itu. Selagi engkau masih punya istri, selagi itu pula engkau akan mendapatkan aniaya dari istri itu. Maka mimpi engkau wahai suami, apabila engkau punya istri, dia tidak memberikan aniaya kepadamu. Mimpi. Hal yang sama, mimpi engkau wahai para istri, engkau punya suami, namun tak dapat aniaya dari suaminya. Yang enak-enak saja. Yang enak saja itu hanya ada dalam film India. Di alam nyata hampir tak berjumpa. Sampai istri Nabi pun terkadang cemberut dengan apa yang dilakukan Nabi. Betul atau tidak? Sudah Nabi itu Pak, manusia paling baik di permukaan bumi. Nabi nggak salah, tapi istrinya mendapat aniaya dari sesuatu yang dilakukan Nabi. Nabi nggak salah. Apalagi antum yang jelas-jelas salah. Sampai akhirnya Aisyah menepuk piring. Kemudian piring itu pecah. Makanan yang datang dari tetangga sebelah berserakan. Di depan tamu diperlakukan itu oleh Aisyah kepada Rasul kita tercinta. Karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad. Tapi itulah wanita dengan kecemburuannya. Rasul begitu terjadi. Rasul hanya berkata kepada para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Makanan datang dari sebelah. Selesai, sahabat pulang, dipanggil Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami ana sudah bercerai sama istri pertamanya Ustaz, tapi setiap bulan masih mengangsur KPR yang ditempatin mantan istrinya dan hutang-hutang yang digunakan untuk memfasilitasi mantan istrinya. Tapi dengan ana hanya memberi nafkah pangan untuk anak-anak saja. Syukur. Ana masih tinggal dengan orang tua. Apakah yang harus ana lakukan Ustaz? Diam, bersabar, atau ana berhak menuntut sandang pangan tempat tinggal Ustaz? Syukur. Iya, kalau berbicara hak, ia punya hak.
Seorang wanita itu punya hak rumah, punya hak tempat tinggal walaupun kontrak. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah, tempatkan perempuan-perempuan itu di rumah-rumah, di tempat-tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi seorang wanita punya hak sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suami bisa ngontrak rumah yang harganya 1 juta sebulan, iya, itu berikan hak itu kepada istrinya. Kalau dia nggak bisa, dia punya hak, barakallahu fikum, yang lebih atau yang kurang dari itu sesuai dengan kemampuan dia. Tapi apakah dengan dia menuntut akan menyelesaikan masalah? Sekarang suami sudah cerai dengan istri pertamanya dan masih membayar utang-utangnya dia, bayarin KPR atau macam-macam. Mungkin memang ada anak di sana yang mungkin untuk anaknya itu dia membayar KPR itu. Mungkin, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tahu masalah riba itu masalah lain. Tapi yang jelas, kalau ana lihat lebih baik bersabar. Rumah tangganya dibina, dibikin suaminya bagaimana cinta sama istrinya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan haknya yang lain didapatkan oleh istrinya ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya pernah jalan kaki pagi-pagi di Jakarta Timur. Saya lewat rumah orang awam. Jadi suaminya keluar dari rumah mau ke kantor, istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Kalau kita tidak usah di luar, dalam rumah aja ya. Hingga timbul kasih sayang suami istri. Abi mau makan apa hari ini? Abi mau kambing nasi kebuli. Bi nggak ada, yang ada cuma tempe. Boleh nggak tempe kebuli misalnya? Kalau suami tidur, taruh selimut, cium keningnya, cium tangannya. Suami mau keluar rumah, cium tangannya. Rumah terasa indah ya. Saya rasa kalau nanti malam ibu-ibu pulang, terus suami tidur, ibu-ibu kasih selimut, ibu-ibu cium keningnya, dia pasti kaget. Apa ini istri saya yang dulu katanya. Di antara kerusakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi, jarang komunikasi. Istri malas WA suami, suami apalagi malas sama WA ke istri. Manusia itu jibilli, majbul. Dari sananya, kalau orang berbuat baik dia tambah sayang. Dari sananya manusia seperti itu. Lihat istri perhatian, lihat istri sayang, istri perhatian, subhanallah. Maka tidak mengapa ibu-ibu jangan lupa untuk berias di rumah, jangan lupa untuk ke salon, meskipun salon murahan ya. Beli yang jangan terlalu mahal-mahal, Liven kayak, terus spidol itu yang murah-murah juga bagus ya, tidak ada masalah ya. Insyaallah suami tidak terlalu beda-beda jauh antara mahal yang murah. Itu hanya dibesar-besarkan para penjual make up ya. Kita laki-laki biasa-biasa aja, yang penting ada warnanya. Terus jangan lupa olahraga ibu-ibu ya. Olahraga biar tubuh menjadi tubuh atletis ya. Tapi jangan atlet sumo ya. Sehingga menyenangkan suami jika melihatnya. Tentu suami juga demikian. Ya semampunya, bukan berlebih-lebihan, tapi ada olahraga sehingga memperhatikan penampilan. Jangan lupa bersihkan tempat tidur, dikasih parfum, dirapiin ya. Jangan sampai suami ketika berbicara dengan kita dalam kondisi ambu, mulutnya ya, bau, abape, ambu ya. Jangan ya. Jadi kita perhatian dalam hal yang menurut kita sepele tapi itu sebenarnya menyenangkan suami kita. Dan kita bilang kalau kita ada sesuatu yang tidak senang dari suami, kita bilang, "Mas, gimana kalau bajunya diganti? Mas, kalau bagian kita ambil parfum kita semprot ke suami kita." Jadi ibu-ibu bikin suasana yang dimana suami berhasrat pada ibu-ibu ya. Karena salah satu tujuan pernikahan, sehingga rumah kita merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau jadikan rumah kita rumah surga sementara kita buka HP, kita ikuti berita artis ini, artis anu, selingkuh ini, selingkuh anu. Waktu kita habis bukan baca Quran, waktu kita habis baca berita-berita yang informasi sampah yang hanya memenuhi database kita yang tidak ada faedahnya. Gimana kita mau bahagia? Oleh karena di antara sebab keberkahan, rumah diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada Quran di rumah kita, itu tanda keberkahan. Kalau ada anak kita punya hafalan Quran, itu tanda keberkahan. Kalau kita baca Quran, itu merupakan tanda keberkahan. Maka bagaimana kita mau menjadikan rumah kita adalah surga, sementara kita tidak pernah baca Al-Quran? Alhamdulillah kita kena musibah. Bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah. Dunia tidak kena musibah. Tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat 5 waktu, enggak lagi sholat 5 waktu. Tadinya sudah bertobat, meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan.
Tadinya ikut pengajian, sudah nggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran, nggak jadi rajin lagi. Tadinya sholat bisa khusyuk, nggak khusyuk lagi. Tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam, tidak bisa menangis lagi. Hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Jujur loh, kita orang laki, kalau betul-betul laki, kita belaga sehat buat kerja untuk keluarga kita. Kalian gak usah tahu kami menderita di jalan. Kalian gak usah tahu kami dekat dengan maut. Kalian gak usah tahu kami ini sedih tiap hari. Kami juga manusia punya banyak masalah. Kalian gak usah tahu. Kami akan datang dengan ceria. Nah, laki jangan banyak berkeluh kesah, bro. Laki-laki tuh keluar makanya. Makanya Nabi bilang laki tuh kayak burung. Burung mau sakit nggak sakit pagi terbang. Laki-laki tuh pincangnya pun dia menaklukkan dunia. Karena dia tahu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama manusia. Tidak mengapa kita misalnya sholat ba'diyah atau qabliyah, kita ajak anak kita untuk ikut bermakmum bersama kita. Tidak mengapa seorang sholat misalnya, ia mengeraskan bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azim, biar anaknya di samping dengar. Jadi dia tahu orang ruku itu bukan cuma nunduk aja, tapi ada yang dibaca. Dan seorang ayah, tanpa ia sadari, loh, ternyata nih bocah udah bisa sholat. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengajari anak saya bacaan sholat secara ditalqin. Nggak pernah. Tapi setiap saya sholat, saya ajak anak ini ikut. Maka seorang ayah ketika dia mengharapkan anak-anak yang menjadi saleh, di dalam syariat kita sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita mau mempelajarinya. Seorang ayah, seorang ibu harus mempraktekkan ketaatan kepada Allah ini di depan anak-anak mereka. Harus memperlihatkan kepada mereka contoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya tadi, manusia itu meniru lebih mudah dibanding ia harus berinisiatif atau berinovasi sendiri. Ini jadikan selalu prinsip. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bertanya, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah kau beri hadiah kepada seluruh anak-anakmu? Qala la, ya. Maka Bashir berkata tidak. Nabi berkata, "Ittaqullah wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam mensikapi anak-anakmu. Karena ini penting bagi orang tua bersikap adil. Dan saya katakan juga bukan cuma orang tua, demikian juga para guru. Kenapa di antara hikmah para guru tidak boleh mendapat hadiah dari wali murid? Tidak boleh. Kalau wali murid ingin memberi hadiah berikan kepada kepala sekolah yang kasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya. Tidak jadi masalah, ya. Dan dia bagi semuanya. Adapun wali murid memberi hadiah khusus kepada seorang guru, guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak. Itu dilarang. Guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak murid. Ini antara guru dan murid saja tidak boleh tidak adil. Apalagi antara orang tua dengan anak-anak. Maka seorang berusaha adil dalam segala hal. Dalam pelukan, anak-anak dipeluk semua. Dalam ciuman, anak-anak dicium semuanya. Tentu bisa jadi seorang tua lebih condong kepada salah seorang anak, jadi lebih sayang. Mungkin anaknya lebih ganteng mungkin, ya, atau mungkin anaknya lebih cerdas, atau anaknya lebih gagah, tetapi dia berusaha untuk adil dalam semuanya. Kalau satu dipeluk, semuanya dipeluk. Kalau satu disayang, semuanya disayang. Kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju. Satu dibelikan mainan, semua dibelikan mainan. Ya, bukan dalam pemberian saja, dalam sikap juga dia berusaha untuk sama. Ini hukum asal dalam mensikapi anak-anak. Karena anak-anak bisa menilai. Ya. Judul full kajian di YouTube. Ini waswas syaitan. Ibu blokir dia. Ibu blokir laki-laki itu. Ibu betul-betul berazam kepada Allah SWT. Ibu harus tahu setiap saat ibu bisa meninggal. Kenapa harus selingkuh? Anda kalau butuh biologis, Anda lampiaskan pada suami Anda. Jangan berzina. Ya, lakukanlah yang halal. Karena biologis itu fitrah manusia. Tapi lampiaskan pada yang halal. Kalau Anda merasa kurang puas dengan suami, itu waswas syaitan. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian di luar rumahnya tergoda dengan lawan jenisnya, maka dia kembali kepada pasangannya. Karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ujungnya kemaluannya sama. Ibu ini cuma contoh saya, Anda lapar, pengennya makan ayam goreng misalnya, sama sayur apa gitu kan, atau di restoran tertentu. Tapi kita nggak punya itu. Kita sekarang ada makanan di rumah nasi sama tempe. Makan aja, kan kalau laparnya hilang, nanti juga akan redah dengan sendirinya keinginan makan itu, karena lagi kenyang. Banyak berdoa kepada Allah SWT, Bu, ya. Jadi jangan buka pintu itu. Syaitan tidak mau membuat ibu setelah selingkuh, lalu kemudian ibu begitu saja lepas dari dia. Ibu harus konsisten, istiqamah, tinggalkan. Umur terbatas, semua akan ada pertanggungjawabannya. Pelanggaran itu ada konsekuensi hukum. Jangan buka pintu itu. Blokir orang itu. Anda hilangkan semua histori bersama dia, tutupi aib ini antara Anda sama Allah SWT, berbakti sekarang sama suami. Maka laki-laki ngajinya harus lebih banyak daripada wanita. Bapak-bapak harus lebih banyak duduk di
pilih pengajian daripada ibu-ibu harusnya. Karena laki-laki punya sifat qawwam. Dia harus menjadi sumber literatur istrinya. Oleh karena Rasulullah SAW itu kalau duduk di majelis beliau itu nggak madep belakang kiblat. Beliau mana? Menyender di belakang di depan kamar Aisyah, sebelah timur. Kamar Aisyah sebelah timur. Berarti beliau seperti ini, nyender. Madep ke sini. Tidak seperti saya sekarang, saya belakang kiblat. Kenapa? Kata para ulama, supaya Aisyah mendengarkan kajian Rasulullah dari dalam rumahnya. Mengapa? Karena Aisyah orang cerdas dan Rasulullah orang jenius. Orang jenius harus ditampung ilmunya oleh wanita cerdas dari dalam rumahnya. Begitulah Allah mempersiapkan sehingga Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari kalangan sahabiyat. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah. Kalau dikumpulkan ada beberapa sahabat yang meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil gharir. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, Anasun fa zawjatul hadil abar, summa Ibnu Abbas yalihi Jabir wa ba'dahu al-Khudri fa huwa akhiru. Pertama Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anasun fa zawjatul hadil abar. Ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat adalah Aisyah. Aisyah menduduki peringkat keempat dalam periwayatan hadis paling banyak. Tsumma Ibnu Abbasin yalihi Jabir. Kemudian Ibnu Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah. Kemudian terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat yang meriwayatkan 10 di atas 1000. Ini semuanya anak-anak muda. Anak-anak muda. Makanya anak-anak muda harus lebih sering kajian daripada yang jenggotnya sudah putih. Berkaitan dengan menasihatin istri, ada 3 tahapan menasihatin istri. Kebanyakan kita itu berhenti di tahapan pertama. Sehingga bertahun-tahun antum kasih nasihat istri, tetap istri bandel. Masalahnya di siapa? Ternyata masalahnya di suami. Nggak belajar bagaimana nasihatin istri. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, fa'idhuhunna. Di surah An-Nisa ayat 35, Allah mengatakan nasihatin istri. Nasihat dengan cinta, dengan harapan dia kembali dan sadar. Dikasih nasihat gak mau, tahapan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Jangan bicara sama dia, jangan disentuh di ranjang. Ketika tidur kayak baju seksi dekat-dekat sama antum, afwan, ana mau ngaji. Nah, ini tahapan yang penting. Karena kalau tahapan keduanya antum tidak lakukan, bertahun-tahun susah antum ngasih nasihat istri antum. Kenapa? Karena istri itu kadangkala tahu kelemahan suaminya. Aduh, suami dikasih itu selesai sudah urusan. Dia lupa sama kesalahanku. Karena seperti itu. Allah Azza wa Jalla, Allah langsung jemaah yang memberikan arahan kepada kita, jangan disentuh istri. Supaya dia tahu aku serius ngasih nasihat. Aku nggak main-main. Aku memang perlu sama engkau. Tapi kalau engkau seperti ini, enggak kayaknya. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan jemaah, nggak disentuh istri, nggak didatengin istri. Itu proses memberikan nasihat. Setelah antum tidak ajak dia bicara sebulan umpamanya, antum ngomong sama dia, gimana? Engkau masih mau melanjutkan atau tidak? Kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Tidak mau berubah, Allah mengatakan wadribuhunna, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau bermanfaat, kalau nggak berguna ya udah, antum katakan ya udah, sepertinya kita cukup sampai di sini karena visi dan misi kita berbeda. Sudah, ceraikan dia dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan pernah memukul wajah istri. Jadi kalau bicara KDRT, kenapa banyak KDRT terjadi? Karena banyak suami-suami yang tidak pernah kuliah pernikahan. Banyak menantu-menantu yang tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Dia kuliah tinggi, dia ambil S1, S2, S3, tapi tidak pernah belajar tentang kewajiban dia sebagai suami. Nol. Lalu dia diterima sebagai menantu sama kita. Nabi mengatakan wala tadribil wajh. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tangan sehingga engkau dengan mudah memukul. Tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga engkau bisa semena-mena menginjak dia. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk sehingga engkau harus mendampingi dia dan menjaga dia dengan kedua tangan. Nah sekarang kalau ada anak perempuan nggak pakai jilbab keluar, bapaknya dosa nggak? Tergantung. Kalau si bapak tidak pernah ngajarin anaknya,
tentang wajibnya jilbab, dicuekin, dosa dia. Tapi kalau si bapaknya sudah ngingetin, nak pakai jilbab, nah ini Islam menganjurkan itu, tapi si anaknya nggak mau dan ngeyel, ya si bapak nggak nanggung dosanya dong. Ya, Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nggak ada hubungannya antara anak dengan ekonomi, nggak ada hubungannya. Sebagaimana nggak ada hubungannya pernikahan dengan ekonomi. Karena kata Nabi SAW, wangkihul akfa minkum, nikah dengan orang sepadan dengan kalian. Kita miskin, nikah sama orang miskin, kan gitu. Jadi sekufu, sepadan gitu ya. Jadi kita nikah dengan orang sepadan, jadi tidak ada alasan dengan ekonomi. Sama dengan orang punya anak. Banyak orang miskin punya anak, yang cuma jual gorengan di pinggir jalan, anaknya 3, 4. Saya pernah bicara sama satu bapak penjual gorengan, dia punya anak 6, 7. Masya Allah, setiap sekolah dia biayai. Pernah satu kali Nabi SAW pulang ke rumah dan Khadijah saking cintanya dengan suaminya, radhiyallahu anha, sampai dia bisa tahu dari raut wajah suami, ini lapar atau enggak, butuh sesuatu atau tidak. Itu biasa karena perempuan pakai perasaan. Kalau dia tulus cinta dengan suaminya akan muncul seperti itu. Maka dia tahu Nabi SAW lagi butuh makanan. Dia pun langsung pamit ke belakang. Lalu dia siapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena perbuatan itu Allah turunkan Jibril AS. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini Khadijah. Sebentar lagi datang. Akan bawa makanan kesukaanmu nih. Karena perbuatan itu Allah kirim salam kepada dia. Sampaikan salamnya Allah. Sampaikan juga salamku kepadanya. Dan sampaikan gara-gara perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Apa kata ulama hadis? Kenapa harus ada bahasa istana di surga yang tidak ada kebisingan? Memang surga tenang. Apa makna daripada kalimat ini? Karena Khadijah, kata para ulama, itu tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi SAW. Maka Allah pun menilai sebagai sebuah ibadah tersendiri. Ya, makanya syaitan banyak menggoda wanita untuk mengangkat suaranya, teriak-teriak di depan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, setiap wanita itu bisa masuk ke dalam surga karena perbuatan baik pada anaknya. Kalau bukan karena buruknya muamalahnya pada suaminya, maka mereka akan masuk ke dalam surga langsung. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika mati istri beliau, Ummu Abdillah. Ketika mati istri beliau, ketika dikuburkan, setelah dikuburkan, Imam Ahmad berkata kepada murid-murid beliau, kata beliau, saya 40 tahun hidup bersama Ummi Abdillah, tidak pernah saya bertengkar sama sekali, kata beliau. 40 tahun, bayangkan, beliau hidup bersama istri beliau, tidak pernah bertengkar. Sebagian ulama bertanya, apa sebabnya Imam Ahmad? Kenapa engkau tidak pernah bertengkar dengan istrimu? Luar biasa, 40 tahun. Kita aja 5 menit, rasanya pada kawan selamat dari bini. 40 tahun. Ya. Imam Ahmad ditanya, apa sebabnya? Kata beliau, ya, saya ketika terjadi perselisihan sesama beliau tidak pernah membalas. Istrinya pun juga demikian. Ketika terjadi permasalahan sama Imam Ahmad, gitu ya, Imam Ahmadnya marah, tidak pernah membalas. Ya. Seperti itu pula ketika istri beliau apa? Marah, tidak pernah dibalas Imam Ahmad. Ya, diam. Seperti itu seorang suami, ya, memiliki sifat taghaful. Seorang wanita mempelajari cara untuk berbicara dan menasihatin kaum laki-laki. Jadi nggak bisa. Dengan cara menyerang, pasti yang terjadi adalah pertahanan. Walaupun dia salah, gitu ya. Walaupun dia salah. Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Maksudnya dia seakan-akan yang minta maaf. Kalau dia menyakiti wajar minta maaf. Tapi ini disakiti pun sama. Ternyata ini cara yang terbaik untuk menghadapi kaum laki-laki. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi buat salah nih laki-laki. Tapi tiba-tiba istri kita datang memegang tangan, malah dipelukan kita. Ini maaf, bujang-bujang ya. Ini istri maksudnya. Harusnya istri ya. Kemudian dia tahu nih sebenarnya kita yang salah. Kita pun tahu kita salah. Tapi dia mengatakan, kalau seandainya selama ini saya ada salah, tolong dimaafin ya. Apa yang terjadi pada diri antum? Kita akan keluar sifat kepemimpinan mengatakan tidak, saya yang salah, maafin saya. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan di rumah tangga. Seorang lelaki kalau dia bisa menciptakan kebahagiaan dalam rumah, dia adalah lelaki yang paling bahagia. Kalau ternyata dia tidak bisa bahagia di rumahnya sehingga dia mencari kebahagiaan di luar, berarti dia orang yang paling sengsara. Meskipun kelihatannya berpenampilan necis, dengan kendaraan yang mewah, dengan dikenal oleh orang banyak, tetapi kalau dia tidak bahagia di rumah, sungguhnya dia lelaki yang paling sengsara. Sebaliknya, ada seorang laki mungkin
di luar tidak dipandang, tidak diperhatikan, dipedulikan oleh orang lain. Tetapi kalau dia pulang, dia mendapati istri yang solehah, dia bisa enjoy dengan istrinya. Sungguhnya lelaki yang paling bahagia. Saya wasiatkan, jadikan istri kita teman terbaik kita, teman ngobrol kita, teman curhat kita. Kondisikan. Topiknya kita pilih, pembahasannya kita pilih, ya enggak usah muluk-muluk, ya udah hidup sama istri nyaman. Sehingga kalau saya keluar rumah, saya ingin segera pulang. Kalau istri saya di luar, saya ingin istri saya segera balik. Istri itu butuh perhatian. Dia bukan hanya butuh harta. Antum tanyakan, kapan terakhir antum memuji dia? Menyanjung dia? Kapan terakhir antum memberikan hadiah kepada dia? Ini yang kadang kala kita nggak lakukan. Wallahi jamaah ana belajar ya. Pernah ada seorang syekh datang ke rumah ana. Dia makan di rumah ana. Habis gitu dia mau pulang. Dia tanya, siapa yang masak tadi kok zen? Ana ngomong istri ana. Apa kata syekh itu? Mengatakan, sampaikan kepada istrimu. Aku doakan semoga tangan yang masak tadi diselamatkan dari api neraka. Bayangin ya. Kita mungkin gak pernah doa itu buat istri kita jemaah. Sampai orang lain yang doakan istri kita. Karena masakan dia enak. Kita tiap hari dimasakkan. Ini lagi. Itu jemaah. Sebagian penulis mengatakan bahwa kalau kita ingin punya anak yang mentalnya kuat, maka dari awal kita mencari pasangan. Kalau muslimah berarti mencari calon suami, kalau muslim berarti mencari calon istri, maka harus memilih calon-calon yang memiliki salah satunya ya karakternya, bukan satu-satunya karakter, berusaha mencari calon pasangan yang mentalnya kuat. Apakah cukup sampai itu? Belum cukup. Ya, ketika sudah berhubungan kemudian hamil, nah ketika hamil pun juga harus dijaga mental si ibu terutama. Karena mental ibu sangat berpengaruh kepada mental yang ada, mental janin yang ada di perutnya. Maka disitulah pentingnya ketika ibu sedang hamil itu, emosinya itu diusahakan bisa dijaga secara stabil. Maka di sini perlu banyak mengalah, terutama dari kalangan suami. Ya katanya kalau orang sedang hamil itu kadang-kadang ya macam-macam lah keinginannya, ingin ini, ingin itu, ya. Kadang-kadang emosinya labil juga. Maka di sini perlu ada pengertian dari suami ketika istri sedang hamil, ya.